Hai sahabat servis, Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin cuci LG top loading, yang mana kita akan coba tes. Di sini saya coba tekan tombol power, kemudian kita pilih proses pengeringan, lalu kita coba start. Oke, proses pengeringan sedang berlangsung, kita tunggu ya. Ini masih dalam proses pembuangan air. Kemudian tidak begitu lama setelah proses pembuangan air, maka akan timbul error. Nah, seperti ini ya. Terdapat kode DE ya. Jadi error di sini tidak berfungsi semua, baik itu untuk proses pencucian maupun pengeringan akan timbul error. Baik, saya coba matikan dulu sumbernya. Di sini kita cabut. Baik teman-teman, untuk kerusakan seperti ini biasanya permasalahannya di sensor pintunya, yang mana terdapat masalah atau rusak ya, mungkin di sensor pintunya ini. Untuk proses perbaikannya bisa kita coba ganti pintunya ini, atau mungkin kita bisa lakukan perbaikan ringan saja kita kali ya. Karena untuk mengganti pintunya ini saya rasa ya lumayan sih harganya, dan mungkin perlu waktu yang tidak sebentar. Maka dari itu di sini saya akan coba berikan tip bagaimana cara memperbaiki kasus seperti ini dengan cepat dan mudah. Yang mana di bagian panel depan di sini ada dua skrup, di bagian kanan dan kiri. Kita coba lepas dulu. Oke, setelah kedua skrupnya terlepas, tinggal kita coba sedikit geser ini ya. Cara bukanya kita geser ke kanan atau ke kiri, karena di situ ada seperti klem atau pengunci ya. Kita coba geser dulu. Oke, kita geser seperti ini. Kemudian baru kita angkat ke atas. Nah ya, cukup mudah ya cara membukanya. Apabila kita tidak tahu ya memang susah ini. Oke, di sini nampak untuk modulnya seperti ini. Dan kita akan coba lakukan perbaikan di sini. Di sini ada dua skrup. Kita lepas saja. Oke, di sini ada lagi ya skrup. Kita lepas juga. Jadi ada 4 skrup yang harus kita lepas. Jadi untuk kasus seperti ini sebenarnya sangat mudah apabila kita mengetahui permasalahannya. Yaitu permasalahannya adalah di pintunya, teman-teman. Jadi pintunya ini bermasalah sebenarnya. Namun untuk pergantian pintu diperlukan dana yang tidak tergolong sedikit ya. Jadi kita ambil cara mudahnya saja. Kita coba lakukan perbaikan di modulnya saja. Oke, kita coba lepas dulu untuk modulnya. Di sini untuk kerusakannya akan saya coba tunjukkan. Simak baik-baik video ini supaya teman-teman bisa paham ya. Nah, di bagian modul di sini terdapat namanya sensor ya, sensor pintu. Oke. Seperti ini ya, modulnya atas bawah ini. Nah, di bagian modul ini terdapat sensor pintu. Nah, di sensor pintunya ini yang bermasalah nih. Di sini ya sensornya. Jadi kita coba lakukan modifikasi di bagian sensornya ini. Jadi kita jangan merusak ya sensornya ini. Kita coba ambil dari bawah saja. Kita coba bedah saja ya di bagian bawahnya. Nih sensornya ini yang tidak berfungsi. Maka dari itu kita akan coba bedah saja di bagian bawah supaya kita tidak merusak ya sensornya ini. Apabila sewaktu-waktu nanti mau diganti pintunya.
Oke, di sini kita coba pisahkan dulu modul display dan power supply-nya. Ada beberapa klem yang harus kita lepas. Ya, sudah terlepas ya, seperti ini. Jadi terbelah dua. Kita coba ambil di bawah sensornya ini. Di sini coba kita bedah saja ya. Kita bedah di sini menggunakan solder. Oke, saya coba ambil dulu soldernya. Kemudian langsung saja kita bedah ya, secukupnya saja, seukuran sensor itu ya. Oke, letak sensornya di sini, kita coba bedah di sini. Dan cara ini adalah cara paling termudah teman-teman, dan tidak merusak komponen sensornya ini. Jadi apabila kita berubah pikiran masih bisa kita kembalikan ke posisi aslinya. Oke, saya coba bedah dulu di sini. Saya panaskan dengan solder ini ya. Kita buat kotak kecil seperti ini saja. Nah, ini. Kemudian di sini di sisi pinggirnya juga kita panaskan. Ya, sudah ya. Jadi seperti ini sudah kita panaskan, tinggal kita congkel saja ya. Di sini cukup kita buatkan lubang kotak kecil secukupnya saja. Tujuannya adalah kita ingin melihat kaki sensornya ini. Oke, bisa kita lihat. Ya, di sini ada kaki sensornya ini. Kita akan coba lakukan penjamperan. Oke, kita buang dulu pelindung jelinya ini, kita coba buang dulu. Lakukan cara ini secara hati-hati, santai saja, tidak usah terlalu terburu-buru. Nah, ini kita congkel perlahan ya. Jadi lapisan jelinya ini kita pisahkan dulu dari PCB. Nah, ini ya. Oke. Jadi apabila sudah dirasa cukup, kita akan coba lakukan penjamperan. Jadi sensor pada modul ini tidak berfungsi karena tidak terhubung. Jadi di sini kita coba langsung saja hubungkan. Nah, ini ya, kita bisa lihat di situ ada dua pin. Kita akan coba buatkan jumper saja di sini. Nah, ini kita panaskan dulu, kita solder. Oke ya. Kita coba siapkan kawat ya, kita coba siapkan kabel ya secukupnya saja untuk melakukan penjamperan. Nah, ini kita solderkan di sebelah kanan di sini. Oke. Kemudian kita sambungkan di sebelah kiri. Nah, cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi kita jumper seperti ini saja. Ya, seperti ini saja sudah cukup. Ya, tinggal kita rapikan. Oke. Sudah selesai. Saatnya kita tutup saja apabila sudah selesai ya. Jadi kita cukup jumper di sini. Dan kita akan coba lakukan pengetesan bagaimana hasilnya nanti. Kita kembalikan saja ke posisi semula di sini untuk modulnya. Sangat cepat ya teman-teman. Jadi tidak perlu
waktu yang lama. Begini saja proses perbaikannya. Oke, sudah cukup. Kita akan coba langsung pasang pada kap panelnya ini ya. Untuk melakukan proses pemasangan, lakukan secara hati-hati. Pastikan ya klem pengunci bagian sampingnya ini masuk dulu ya. Setelah masuk terkunci, baru kita lakukan penyekrupan. Oke, di sini jangan lupa kita lakukan penyekrupan semua ya. Di sini ada 4 sekrup ini tadi. Kita sekrup saja semua. Untuk jenis modul ini memang sering sekali permasalahannya di situ. Dan cara mengatasinya paling termudah ya seperti ini. Tidak perlu waktu yang lama dan mesin cuci yang pasti bisa kita nikmati kembali. Oke, sudah terpasang semua. Selanjutnya tinggal kita kembalikan ke posisi semula. Yang mana untuk proses pengembalian kapnya ini seperti tadi, yaitu kita coba geser terlebih dahulu. Pastikan di sini klemnya terpasang dengan benar, kemudian baru kita geser ya ke kanan. Oke, sudah terkunci, tinggal kita lakukan penyekrupan. Jadi untuk proses perbaikan mesin cuci yang mengalami masalah ini tidak sampai setengah jam ya teman-teman, kita sudah bisa memperbaiki mesin cuci ini dengan cara yang cukup cepat dan mudah. Oke, kita coba skrup dulu bagian panel depannya ini. Dan setelah itu nanti kita akan coba tes ya bagaimana hasilnya. Yang pasti untuk mesin cuci ini saya yakin langsung bisa dipakai ya, bisa kita gunakan. Oke, sudah terpasang semua. Untuk skrupnya tinggal kita lakukan pengetesan ya. Kita lihat hasilnya. Di sini kita coba berikan sumber. Ya, saya coba berikan sumber. Oke, selanjutnya kita akan tes ya. Saya tekan tombol power. Kemudian pilih proses pengeringan. Yang mana tadi error ya. Kita tekan tombol start. Tunggu dulu ya. Tunggu proses pembuangan berlangsung dan lihat. Untuk tabung pengeringnya sudah berputar ya teman-teman. Ya, bisa kita lihat di sini proses pengeringan sudah berlangsung lancar. Jadi sudah tidak ada lagi errornya. Jadi sudah nampak normal. Tidak ada masalah, tidak ada kendala lagi, tidak ada lagi errornya ya. Mantap. Jadi untuk perbaikan mesin cuci ini ternyata sangat mudah ya. Tidak perlu waktu yang lama. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.